Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 13 Plester kulit tebal. Ia menatap gadis yang menyeringai di hadapannya, menatapnya balik dengan mata berbinar-binar, saat ia mengingat kelembutan yang digenggam tangannya sebelumnya dan sentuhan saat bibir mereka bertemu. Sesaat, wajahnya menjadi gelap, tetapi wajahnya tertutup oleh janggut lebatnya yang lebat dan tidak terlihat. Melihat lelaki itu berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun, Feng Jiu terkejut sesaat. Ia memikirkannya sejenak sebelum melangkah maju dan mengikutinya. Paman, tidakkah menurutmu kita ditakdirkan untuk bertemu? Lihat, kita bahkan berhasil bertemu sekali lagi di sini. Kalau begitu, bukankah sebaiknya kita bepergian bersama saja? Ketika lelaki itu terus melangkah tanpa menghiraukannya sama sekali, dia tidak merasa terganggu sedikit pun. Dia berpikir hanya dengan kekuatannya sendiri yang terbatas dan berkeliaran tanpa tujuan di tempat ini, mungkin akan sedikit berbahaya. Namun, jika dia bersama lelaki seperti itu, akan jauh lebih aman baginya. Oleh karena itu, setiap kali dia berjalan, dia mengikutinya, dan ketika dia berhenti, dia juga akan berhenti. Namun dibandingkan dengan ketidakpeduliannya yang sama sekali tidak berperasaan, hawa dingin yang terpancar dari keberadaan Ling Mo Han di depan semakin lama semakin kuat. Akhirnya, ketika dia tidak tahan lagi, dia melemparkan tatapan dingin ke arahnya dan wajahnya berkerut dalam kerutan yang dalam saat dia berkata, "Mengapa kamu harus terus mengikutiku?" Dia tahu dirinya adalah orang yang tidak mudah didekati. Selama ini, manusia mana yang tidak menjauh darinya lebih dari 3 langkah setiap kali melihatnya. Bahkan orang yang paling tidak bijaksana sekalipun, jika terus dikejar olehnya, tidak akan begitu malu untuk terus mengikutinya. Namun, gadis ini seperti plester kulit tebal yang tidak bisa dilepaskannya, apapun yang dilakukannya. Karena kaulah satu-satunya orang yang kukenal di sini. Dia menatapnya seolah-olah itu seharusnya terlihat jelas, matanya berusaha menyembunyikan kilatan nakal itu. Namun wajahnya tidak menunjukkan apapun dan serius saat dia berkata, "Sejak kau memberiku bongkahan perak itu, aku yakin akan hal itu. Kau pasti orang yang sangat baik." Urat-urat hijau menonjol dengan mengkhawatirkan di dahi Ling Mo Han dan sudut alisnya mulai berkedut. Bibir tipisnya terentang menjadi garis lurus, dan tatapan tajamnya tertuju padanya sesaat dan dia terus berjalan maju tanpa sepatah kata pun. Jika dia tahu sebelumnya bahwa bongkahan perak kecil yang dibuang sembarangan itu akan memberinya plester kulit tebal yang kuat, dia tidak akan membuang bongkahan perak itu tidak peduli seberapa besar halangan yang akan ditimbulkannya. Tuhan tahu bahwa bukan karena kebaikan dia memberikan bongkahan perak kecil itu, tetapi kebetulan saja dia memiliki satu bongkahan perak kecil di ikat pinggangnya dan dia kebetulan melihat seorang pengemis kecil di depannya, jadi dia membuangnya tanpa berpikir. Siapa yang tahu? Mengikuti Ling Mo Han di belakang, Feng Jiu menyadari bahwa dia bergerak semakin dalam ke dalam hutan dan matanya berkedip sesaat saat dia melihat sosok berpakaian hitam itu dan bertanya, "Paman, aku mendengar bahwa ada binatang buas di pedalaman, benarkah?" Dia tidak menyangka akan mendengar jawaban apapun tetapi suara dinginnya terdengar dengan ketidakpedulian yang ceroboh hingga mencapai telinganya. "Karena kamu sudah tahu itu, cepatlah pergi. Paman, aku akan tetap di sampingmu dan memetik beberapa tanaman obat dan aku berjanji tidak akan merepotkanmu." Dia baru saja memeriksa denyut nadinya dan sebagian besar racun dalam tubuhnya telah dibersihkan dengan darah yang dimuntahkannya sebelumnya. Dia hanya perlu minum 1 dosis penawar racun lagi malam ini dan dia akan baik-baik saja. Awalnya dia bermaksud meninggalkan hutan 9 jebakan setelah berhasil membersihkan racun dari tubuhnya, tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan bertemu pamannya sekali lagi. Jadi dia berubah pikiran dan memutuskan untuk mengikutinya untuk memetik lebih banyak herba. Meskipun dia berhasil masuk ke bagian dalam hutan, itu tetap saja hanya bagian dalam dari tepi luar. Sekarang dia akan mengikutinya jauh ke bagian dalam yang sebenarnya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gembira dan hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Penasaran tanaman herbal apa saja yang ada di sana. Konon katanya semakin berbahaya suatu tempat, semakin besar kemungkinan untuk bisa memetik tanaman herbal ajaib. Akan sangat fantastis jika dia benar-benar berhasil menemukan beberapa tanaman herbal ajaib karena meskipun dia tidak dapat menemukan kegunaannya, itu pasti akan memberinya banyak uang. Terlebih lagi, penampilannya telah dirusak sedemikian rupa oleh Suruo Yun dan bahkan dia sendiri merasa dia tampak mengerikan. Dia tentu perlu mencari cara untuk mengobati luka di wajahnya atau jika dia dipaksa hidup dengan wajah seperti itu hanya akan menjadi penghinaan terhadap reputasinya yang jahat.